Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila sibtihi al-habib wa qadar al-qatas wa al-imam Jalaluddin al-Mahalli wa al-imam Jalaluddin Asyuti wa jami'i man tawassalna bihim daiman. Allah ta'ala yaghfir lahum wa taghshiyahum birrahmah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim fid din wad dunya wal akhirah. Wa anna Allah ta'ala yaftah lana futuhal arifin, futuhal anbiya wal mursalin. وجعلنا من العلماء العاملين المخلصين وأن الله تعالى يعيننا في ذكره وشكره وحسن عبادته وأن الله تعالى يجعلنا من المتقين ويجعلنا من المستقيمين ويجعلنا من أهل القرآن. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما بعد نويت تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله سنة رسوله والدعاء إلى الهدى ودعاء الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وصواب قربه سبحانه وتعالى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Bismillah. Insyaallah akan kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab tafsir Jalalain, yang mana kita kemarin sudah membaca akan pembahasan surat An-Nasr. Wa surat allati taliha, surat yang selanjutnya adalah suratul Kafirun. Surat Al-Kafirun. Al-Kafirun jam'ul kafir. Wajma aidan ala jam'i taksir, dijamakkan juga jamak taksir al-kuffar. Secara bahasa artinya kafara gata, menutup. Makanya kalau di Mesir petani itu disebut kafir. Petani itu bahasa amiyahnya kafir. Kenapa ya? Karena dia nutupin, digali dulu dia punya tanah, kemudian ditebar benih, lalu ditutup kembali sedikit. Nah, supaya nggak kebuka banget kan? Itu kan kafir, menutupi. Gitu. Jadi terus apa korelasinya dengan secara istilah yang mana adalah judul mukmin? Tentunya orang kafir itu menutup diri daripada keimanan dan keislaman itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi wa asrari fid dharain amin. Qal suratul kafirun, surat al-kafirun. Kenapa enggak suratul kafirin? Maksudnya karena al-kafirun udah jadi hikayat nama. Jadi enggak usah pakai di kalau suratul kafirin jadi suratnya orang-orang kafir. Kan enggak, ini surat ditujukan untuk orang-orang mukmin dan juga untuk orang-orang umatnya Rasulullah, umat dakwah termasuk orang kafir. Cuma maksudnya surat al-kafirun, surat yang namanya al-kafirun. Qal makkiyatun aw madaniyatun sittu ayatin. Makkiyah atau madaniyah khilaf, atau beberapa, ada yang makkiyah, beberapa ada yang madaniyah. Ada berapa? 6 ayat. Nazalat lama qala rahtun minal musyrikin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'budu alihatana sanatan wa na'budu ilahaka sanatan. Oke, ini ayat, ini surat turun ketika ada rahtun, sekelompok minal musyrikin, daripada orang-orang musyrik. Ketika itu datang kepada Rasulullah SAW ngomong apa? Oke, diskusi dia, negosiasi lah. Oke Muhammad, ta'budu alihatana sanatan. Kau kan nyebarkan agamamu nih, ya udah biar fair lah, biar sama-sama enak, win-win solution. Apa katanya para orang-orang musyrik ini? Ta'budu alihatana sanatan. Kau sembah
Kau beribadah kepada Tuhan kami berapa lama? 100 tahun. Lama amat 100 tahun. Di sana. Oh, setahun dia ngomong. Setahun. Setahun tapi rasanya 100 tahun. Kau sembah Tuhan kami sanatan setahun, wa na'budu ilahaka sanatan. Ya oke. Kami sembah Tuhan engkau setahun. Sudah ikrar berarti kan kalau Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad, yang tiada Tuhan selain dia sebenarnya. Mereka bilang alihatana itu kan za'amnya aja. Tapi kita nggak sering-sering nyebut tuh kalau ada, walaupun dianggapan mereka orang-orang kafir, ada ilah selain Allah Ta'ala. Negosiasi lah pokoknya, ya udah sembah Tuhan kami itu Lata, Uzza, Hubal, dan berhala-berhala lainnya itu. Setahun aja kita minta biar fair. Kita sembah Tuhan kau nanti setahun. Kan nggak bisa kontradiktif kan? Gimana menyembah Allah Ta'ala, menyembah Allah Ta'ala tapi menyembah juga Tuhan-Tuhan yang lain. Itu namanya penyembahan. Karena termasuk bentuk ibadah adalah ibadah i'tiqadiyah atau ibadatul qalb, ibadahnya hati, amalnya hati. Termasuk ibadah hati adalah al-i'tiqad, keyakinan, akidah. Akidah kita tiada Tuhan selain Allah. I'tiqad kita ala wahdaniyati al-ilah, wahdaniyatillah, keesaan Allah Ta'ala itu juga ibadah. Kalau kita tidak beriktikad demikian, berarti kita tidak beribadah kepada Allah Ta'ala dengan hati kita. Ibadah kita dengan hati adalah mengesahkan Allah Ta'ala. Berarti kontradiksi. Nggak bisa juga mau dipaksain. Ya kan? Gimana kita bisa bilang nyembah Tuhan Nabi Muhammad dan apa yang mereka anggap Tuhan itu, sedangkan itu aja udah tidak ada arti menyembahnya. Kenapa? Karena menyembah dengan hati atau ibadah dengan hati yang paling pokok, paling utama adalah al-i'tiqad wal iltizam wal iman bi wahdaniyatillah, dengan keesaan Allah Ta'ala. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qul. Oh ya, coba dibaca dulu. Lupa itu dia. Mana coba? Aneh. Mana itu? Yang kita ini baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون. Ketika Rasulullah SAW dinegosiasi demikian, yang jawab langsung Allah Ta'ala. Nyuruh Rasulullah SAW, katakan Muhammad pada mereka yang minta negosiasi segala. Nggak ada malu-malunya. Minta negosiasi, suruh engkau menyembah apa yang tidak memberikan kau manfaat dan mudarat apa-apa. Katakan Muhammad pada mereka apa? Ya ayyuhal kafirin, wahai orang-orang kafir. Jadi ganti ya. Ya ayyuhal muslim, jangan. Ya ayyuhal non muslim. Alah, ada aja. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang kafir, menutup diri dari kebenaran. La a'bud, aku tidak akan
menyembah. Aku tidak menyembah. Fil hal. Sekarang aku tak akan menyembah. Ma ta'buduna, apapun yang engkau sembah. Apapun yang kalian sembah. Minal asnami, daripada berhala-berhala itu. Wala antum abiduna, begitu juga kalian tidak akan pernah menyembah. Begitu juga kalian tidak menyembah fil hali, sekarang. Jadi kan ada dua tuh, dua kali diulang itu dua ayat yang sama ya. Jadi yang ayat yang pertama itu fil hal. Kenapa sih diulang? Kenapa diulang? Kalau maknanya sama nggak ada faedahnya dong diulang. Oh tidak, ada faedahnya, ditafsirkan oleh tafsir Jalalain. Fil hal, itu yang pertama, la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma'abud, itu untuk yang sekarang. Terus sekarang aku tidak akan menyembah Tuhan kalian, kalian pun tidak akan menyembah Tuhanku atau apapun yang aku sembah tuh. Nih share juga nih, Allah tidak gunakan la a'budu alihatakum. Allah ketika suruh Rasulullah SAW jawab itu negosiasi, tidak gunakan la a'budu alihatakum. Tidak akan aku sembah Tuhan kalian. Tidak pakai itu. Kenapa? Supaya enggak di Al-Qur'an tidak ada lafaz supaya dalam menjawabnya tidak ada lafaz alihah. Takutnya untuk untuk meniadakan sama sekali aspek, walaupun itu fake, walaupun itu sekedar za'am mereka, tidak ada aspek yang mengatakan Tuhan yang tidak hak, yang selain Allah Ta'ala yang dianggapan mereka. Menafikan sama sekali. Allah menggunakan katanya la a'budu ma ta'budu. Tidak akan aku sembah, ibadahi apa-apa. Bukan pakai alihah. Karena itu bukan alihah. Menafikan alihah itu. Ma ta'budun, apa-apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'abud. Begitu pula kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Filhal. Ini dua ayat yang pertama filhal. Wa huwallahu ta'ala wahdah. Dan yang aku sembah itu adalah Allah Ta'ala semata-mata. Wala ana abidun. Nah ini yang kedua, fil istiqbal. Begitu juga aku tidak akan menyembah ma'abattum, apa yang telah kalian sembah. Fil istiqbal, di masa akan datang. Sampai kapanpun gak akan. Sekarang ataupun yang akan datang tidak akan aku sembah. Wala antum abiduna ma'abud. Begitu juga kalian tidak akan menyembah, menjadi penyembah fil istiqbal pada masa yang akan datang, ma'abudu, apa yang sembah. Alimallahu minhum annahum la yu'minuna. Allah tahu sebabnya kenapa mereka sama sekali tidak akan beriman. Wa itlaquma 'ala Allahi 'ala wajhil muqabalah. Wa itlaquma 'ala Allah 'ala wajhil muqabalah. Dan menyebutkan ma alias kata ma tadi itu isim mausul, ma'abud. Ma'abud itu kenapa pakai sama Allah juga pakai ma apa-apa? Itu ala wajhil muqabalah aja. Supaya lawan berhadap-hadapan gitu. Bersama bukan menyamakan, maksudnya karena kau tanding-tandingkan, karena kau negosiasikan, jadi supaya sama, ma ketemu ma. Dan sah nggak sah aja. Gitu. Kan ma itu istirak kan? Ya itulah. Nanti kepanjangan. Pokoknya intinya itu. Ala wajhil muqabalah. Lakum dinukum asyirik. Bagi kalian agama kalian. Agama apa tuh? Syirik maksudnya. Memang agama itu bukannya agama indallah, inna dina indallahil Islam. Bukan itu doang agama. Oh, agama itu milah. Milah itu jalan. Way of life. Jalan kehidupan. Ada orang ngaku ateis misalkan. Apa ateis itu? Nggak punya Tuhan, nggak percaya, bukan nggak punya Tuhan, punya Rob, punya yang miara dia punya, cuman dia nggak percaya itu dikasih makan, dikasih hidup, dikasih dipelihara dan lain sebagainya. Dia nggak percaya adanya tuh Tuhan.
Dan dia katanya tidak percaya agama. Padahal keyakinan dia itu namanya agama. Jalan hidup dia adalah dengan tidak mempercayai Tuhan, Allah Ta'ala, Rabb. Dengan tidak mempercayai hukum-hukum agama. Itu jalan hidup dia. Itu yang mengikat kehidupan dia. Ya kan? Itu mengikat kehidupan dia nggak? Mengikat. Dia jadi nggak terhalang diri dari sholat, terhalang diri dari zakat. Ya kan? Kalau orang bebas mau ngapain aja terserah. Tapi kan nggak tuh membatasi diri dia dari hal tersebut. Ya, berarti agamanya dia. Ada dikatakan lakum dinukum, agak bagi kalian agama kalian, alias apa agama kalian itu asyirik. Syirik agama nggak? Syirik agama. Tapi tidak hak, tidak yang benar, tidak yang indallah. Agama, ways of life-nya mereka, jalan hidupnya mereka. Waliyadin, dan bagiku juga agamaku, yaitu al-Islam. Wahada qabla ayyu'mar bil harbi, ini turunnya sebelum diperintahkan untuk memerangi. Berarti kan lebih dominannya madani makkiyah. Ya. Jadi kan perang ketika sudah hijrah baru. Wa hudzifa ya, dan dihapuskan ya apa? Ya al-mutakallim, al-ya'ul idhafah as-sab'ah waqfan wa waslan. Al-idhafah as-sab'ah apa di semua qiraah nih barangkali. Ya. Nggak ada walidini, nggak pakai walidini kan, seharusnya kalau ada wajhil muqabarah juga lakum dinukum, bagi lamnya di apa disambung dengan dhamir muttasil lil mukhatab, ya, ma'al ghair, juga dinukum, din diidhafahkan kepada dhamir yang sama, kum juga. Kenapa giliran waliyadini waliyadini nggak pakai ya mutakallim? Soalnya kan waliyadini, kalau wajib muqabalahnya begitu. Kenapa? Oh tidak, ini nggak jelasin kenapanya. Cuman menjelaskan di qiraah sab'ah itu semuanya di mahzub. Padahal ada, maksudnya bagiku agamaku. Makanya kita juga di tafsir atau di terjemahan kita dapati bagiku agamaku, bukan bagiku agama tapi bagiku agama. Tapi ya-nya mutakallimnya dihapus, nggak dijelasin sebabnya. Mohon maaf. Di qiraah sab'ah, baik di waqaf maupun di wasal. Maksudnya di wasal dengan basmalah surat selanjutnya kan, surat apa ayat penutup kan ya. Paham tuh ya? Nah, tapi ada qiraah, yaitu qiraahnya Imam Ya'qub yang mengasbataha, dipakai tuh, ada dininya nggak dihapus. Fil halain, di dua keadaan tadi, alias di keadaan waqfan wa waslan, baik dibaca waqaf berhenti maupun diwasal. Gitu. Nah, ini surat Al-Kafirun. Baik, ada apa namanya cerita tentang asnam itu kan, yang kita sudah masyhur, Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana memang beliau ini pandai sekali berdiskusi. Wal mujadalah, jadal, debat logika tuh. Bahkan dikatakan bapak logika itu sejatinya Nabi Ibrahim alaihissalam yang mencanangkan pertama kali ilmu jadal, afwan, bukan logika tapi ilmu jadal. Beliau sering debat tuh, apalagi dengan musuhnya Namrud gitu. Kali ini beliau debat menggunakan fiil, perbuatan. Bagaimana? Itu kan Namrud banyak banget itu sesembahannya. Asnam, berhala-berhalanya. Seperti kolektor itu di kuilnya dipasang banyak berhala. Ada berhala yang paling besar. Lalu datanglah Nabi Ibrahim AS ke sana dengan kampaknya. Hancurkan satu persatu itu berhala. Sisakan satu yang paling besar. Udah kelar itu, dikalungkan itu kampak ke yang paling besar. Yang paling besar nggak dihancurin, disisain tuh. Kalungin kampaknya ke paling besar. Nah, udah pergi, kemudian besoknya Namrud dapat informasi berhala-berhalanya hancurkan, disisain satu, dikalungkan di leher
asnam itu, di leher sonam itu, yaitu yang terakhir yang paling besar itu kampaknya. Nah, dulu kan nggak ada sidik jari, kan nggak ada teknologi sidik jari. Gimana cara tahunya? Ya satu-satunya yang paling vokal dalam melawan Namrud dan tugiannya itu Nabi Ibrahim alaihissalam kan. Nah, musuhnya itu ya akhirnya langsung judge aja deh tuh, ini pasti Ibrahim nih, nggak salah lagi. Akhirnya diutus orang untuk manggil, untuk nyergap Nabi Ibrahim alaihissalam hadapannya. Lalu diinterogasi lah Nabi Ibrahim alaihissalam oleh Namrud. Namrud katakan, Ibrahim pasti ente kan hancurkan itu berhala saya, Tuhan saya katanya. Nabi Ibrahim dengan negosiasinya tidak, tujuannya negosiasi kan, bukan negosiasi jadal, berdebat, tapi debatnya langsung perbuatan, logika. Saya nggak lakukan itu. Siapa lagi kalau bukan engkau? Kan engkau yang paling melawan saya nih. Pasti engkau nih yang hancurkan Tuhan saya. Kau kan tidak terima saya katakan ada Tuhan yang banyak itu. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam katakan apa? Barangkali Namrud yang besar itu yang hancurkan. Buktinya dia doang yang tersisa. Mungkin dia punya girau kecemburuan pada berhala-berhala yang lain, apalagi lebih kecil daripada dia kan, dihancur-hancurin semua tuh pakai kapaknya ada di dia. Lalu apa kata Namrud? Dia nggak punya akal ente, majnun, gila ente. Mana bisa dia ngancurin berhala-berhala yang lain? Ya, jadi kita udah mau ketawa tuh kan, sudah Namrud. Dengan pedenya, dengan yakinnya dia nyembah itu berhala-berhala, tapi di satu sisi dia tahu logikanya, mana bisa itu yang besar menghancurkan yang lain-lain. Nanti katanya saya anak kecil, pakai omongan kayak begitu, kata Namrud. Lalu jawab Nabi Ibrahim AS, ya itu ente tahu, kalau dia tidak bisa, la yastagni an nafsi, dia la yugni an nafsi, dia tidak bisa mandiri dirinya, si berhala paling besar itu tak bisa memberikan mudarat, tak bisa memberikan manfaat, nggak bisa ngancurin bahkan yang lebih kecil daripada dia, berhala-berhala itu. Bagaimana dia bisa mengasih kamu manfaat, bisa kasih kamu mudarat? Logika kamu di mana? Hujjah al-qati'ah, dan hujjah tak terbantahkan, kicep itu kan. Jadi menurut gak bisa jawab. Itu yang kita bingung juga kan. Tapi ada nggak sekarang penyembah berhala? Ada yang punya barang-barang pusaka yang dibawa kemana-mana, dipelihara, kasih sesajen, dikasih apa? Siapa yang ngajarin? Ada itu dalam syariat kita, ada tuntunannya. Itu kesyirikan yang nyata itu demikian. Yang heran, jual kesyirikan di media sosial, remenya ustadz ya. Allah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ada pertanyaan? Ya, ada. Baik. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.